Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang kami hormati, mohon maju ke depan. Kajian akan segera dimulai. Tolong yang di belakang maju ke depan, silakan. Kajian akan segera dimulai, silakan merapat ke depan. Dan saya infokan kembali ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa anak kecil, mohon dijaga ketertibannya, karena kajian Ustadz Abdullah Amir Maretan akan segera dimulai. Sekali lagi, kami mohon bapak-bapak yang di lantai 1, merapat ya ke depan Pak, merapat silakan. Merapat ke depan aja, jangan terlalu jauh. Silakan merapat ke depan. Kemudian ibu-ibu yang di atas pun tolong dirapihkan sapnya. Dan saya mohon dengan hormat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa anak kecil, tolong dijaga ketertibannya karena kita sama-sama lagi mencari ilmu Allah sehingga kita bisa mendapat rahmat dan barokah dari Allah. Terima kasih.
Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Masyaallah. Jazakallah khair. Ini dua. Lagi, bakar. Ini dipasang di sini, alafu tapi di. Heeh. Yang gini. Mic-nya dua. Mic-nya dua. Banyak jadi alafu. Khair, jazakallah khair. Sini cukup. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال جل جلاله في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Rabbul Alamin atas anugerah dan karunia yang diberikan oleh dirinya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah untuk kembali meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju puncak kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Rabbul Alamin, yaitu surga Firdaus atau Al-Firdausul A'la, tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan hamba-hambanya yang menunaikan hak Allah sebaik mungkin. Tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka-mereka yang menginginkan perjumpaan dengan Allah. Di antara perkara yang membuat seseorang sanggup hidup di dunia ini, menjalani ujian demi ujian, ketaatan demi ketaatan, adalah karena dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjumpaan itu hanya akan terjadi, perjumpaan itu hanya akan membuat seorang hamba begitu sangat bahagia ketika perjumpaan tersebut dilakukan oleh Allah, diberikan oleh Allah di dalam surga Allah Rabbul Alamin. Itu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabatnya, sanggup bertahan dengan terpaan ujian yang begitu luar biasa. Dan mereka tetap taat kepada Allah dan mencari keridhaan Allah. Tetap mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada janji yang ingin mereka dapatkan dari Allah Jalla Jalaluh, yaitu berjumpa
dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dan mudah-mudahan kita di antara mereka yang berhak mendapatkan janji tersebut. Amin. Allahumma amin. Ahibati fillah wa ikhwani fid din. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab 300 dosa yang kebanyakan hamba-hamba Allah dari kalangan wanita itu meremehkannya. Dosa kedua yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Setelah sebelumnya beliau mengatakan bahwa dosa pertama yang banyak diremehkan oleh kebanyakan wanita adalah meninggalkan talabul ilm, meninggalkan amalan perbuatan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau adalah tarkud da'wah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dosa kedua yang banyak ditinggalkan atau diremehkan, yang banyak diremehkan oleh kebanyakan wanita, itu adalah meninggalkan dakwah ilallah, meninggalkan nasihat atau ajakan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka meninggalkan amar ma'ruf dan saudaranya, yaitu nahyu 'anil munkar. Mereka meninggalkan mengajak saudaranya kepada kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran. Dan mungkin bukan hanya dilakukan oleh kaum wanita saja sekarang, tapi juga oleh kebanyakan lelaki. Kebanyakan hamba-hamba Allah dari kalangan pria, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, para lelaki yang meninggalkan dakwah, ajakan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Syekh menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah ayat yang ke-71. Surat yang ke-9 ayat yang ke-71. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Rabbul Alamin, wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang beriman dari kalangan laki-laki, wal mu'minat, dan juga orang-orang beriman dari kalangan wanita, ba'duhum awliya'u ba'din, kata Allah, sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ini dikarenakan setiap orang yang beriman itu bersaudara, sehingga mereka menjadi wali, mereka menjadi penolong bagi saudaranya yang lain. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah menyebutkan sifat orang beriman laki-laki dan juga sifat orang beriman perempuan yang menjadi wali bagi satu sama lain. Mereka adalah manusia-manusia yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kata Allah. Mereka adalah manusia-manusia yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Orang-orang beriman yang sebenarnya, orang-orang beriman yang menjadi penolong bagi saudaranya adalah mereka yang amar ma'ruf, tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan, dan juga mereka tidak pernah berhenti mencegah saudaranya dari perkara yang mungkar. Itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Kemudian kata Allah, wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat, mereka mengerjakan salat. Wa yu'tunaz zakah, mereka juga menunaikan zakat. Kemudian kata Allah, wa yuti'unallaha wa rasulahu, mereka taat kepada Allah dan juga mereka taat kepada Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, kemudian Allah mengatakan, ulaika
merekalah orang-orang sayarhamuhumullah yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman yang menjadi penolong bagi saudaranya, mengajak kepada perkara yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat, inilah penyebab yang Allah jadikan kemudian Allah menurunkan rahmatnya kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Dan kata Allah kemudian, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijak. Namun yang ingin disampaikan oleh Syekh ahibati fillah, bahwa mereka-mereka yang beriman tidak mungkin tidak meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan jika kita berbicara tentang satu firman Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lain, di surat yang lain, di dalam suratul Imran ayat yang ke-110, di mana Allah Rabbul Alamin mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian itu, wahai orang Islam, wahai para sahabat Rasulullah. Karena ayat ini diturunkan di tengah-tengah kehadiran para sahabat. Khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan bagi umat manusia. Dalam satu hadis disebutkan bahwa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tatimmus sab'in. Mereka adalah umat yang menggenapkan jumlah umat yang pernah ada di atas permukaan bumi ini. Jumlahnya berapa jemaah? Ada berapa umat yang Allah turunkan di atas permukaan bumi ini? Dengan umat Nabi Muhammad itu totalnya menjadi 70 umat. Ada 70. Dan kalian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian yang terbaik, kalian yang terbaik. Karena Allah mengatakan kuntum khaira ummah. Lalu Allah menjelaskan kenapa kalian menjadi umat yang terbaik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut? Ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian mengajak kepada perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Dan ini adalah sifat yang tidak boleh tidak ada dalam diri umat Islam. Yang membuat mereka menjadi umat terbaik adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah tidak memilih sifat lain. Allah tidak mengatakan karena kalian sholat, karena kalian puasa, karena kalian jihad fisabilillah, tidak. Tapi Allah hanya mengambil satu sifat yang Allah jadikan sebagai isyarat bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Umat Nabi Muhammad adalah yang paling baik. Kenapa? Karena kalian mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, kata Allah. Dan kalian pun beriman kepada Allah. Namun banyak sekali di antara kita sekarang kemudian jemaah yang menyia-nyiakan amal saleh dan ketaatan yang satu ini. Ya. Oh tidak Ustadz, ana masih mengajak orang kepada kebaikan, tapi belum tentu dengan nahi mungkarnya. Padahal dua perkara ini tidak boleh dipisahkan dan tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh siapapun. Jika kita mengajak seseorang kepada perbuatan baik, maka kita pun harus mencegah dirinya dari perbuatan yang mungkar.
Dan ini yang membuat kita kemudian menjadi umat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ditanya, mana yang lebih sulit? Nahi mungkar atau amar ma'ruf? Nahi mungkar. Apa alasannya? Jamaah rahmatullahi Allah. Apa alasannya? Karena kita menganggap bahwa nahi mungkar akan mendatangkan kemadaratan. Padahal belum tentu. Kita sering khawatir terhadap manusia yang kita cegah kemungkarannya. Padahal takut kepada manusia yang membuat kita tidak mencegah kemungkaran itu mendatangkan murka Allah. Kita tidak takut kepada murka Allah, tapi kita takut kepada murka manusia. Ini manusia-manusia celaka. Karena Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab yang akan meliputi semuanya jika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Asy-Syaikh jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitabnya beliau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dari sahabat siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kata Abu Sa'id, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, artinya dia menyaksikan kemungkaran tersebut terjadi, fal yughayyirhu biyadih, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Artinya cegah sehingga kemungkaran itu tidak terjadi. Yang kemudian dilakukan oleh orang yang dicegah adalah perbuatan ma'ruf. Ubah. Jangan mungkar, tapi kasih tahu, ajak dia kepada perbuatan yang ma'ruf. Makanya Nabi mengatakan fal yughayyir. Ubah dengan tanganmu. Jangan sampai perkara mungkar yang terjadi. Ubah, cegah, bertindak dengan apa? Tangan. Artinya lakukan tindakan. Jangan memilih apa? Diam. Biasanya orang memilih diam karena apa? Takut. Atau apa jamaah? Urusan masing-masing. Orang beriman tidak dibiarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bersikap seperti itu. Orang beriman tidak pernah dididik seperti itu. Apa didikan perintah Rasul apa? Ubah, kata Rasul. Ubah. Dengan apa? Dengan tindakan. Namun kata Rasul, fa illam yastati. Namun jika tidak sanggup, fabilisanihi, maka dengan lisannya. Kadang-kadang kita memang tidak bisa apa? Mencegah, langsung gak bisa. Tapi dengan mulut bisa? Jamaah, dengan mulut bisa? Bisa. Dan lantas bagaimana caranya dengan lisan? Kata para ulama, bin nasihati ilaih, dengan memberikan nasihat kepada dirinya. Dengan mengatakan kebenaran kepada orang yang melakukan kemungkaran. Katakan, yang antum lakukan ini salah. Wahai saudaraku, ini haram, ini tidak boleh. Urusi, apa biasanya jawabannya jemaah? Urusi urusanmu sendiri, gak usah ikut campur. Tugas kita hanya mencegah dengan apa? Lisan. Gak mampu dengan tangan, dengan lisan. Meskipun dia menolak cukup. Dan ingat, orang-orang yang ketika diberikan nasihat kemudian mengatakan,
Urusi urusanmu sendiri, ini adalah manusia terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah, biarkan. Yang penting kita melakukan kewajiban. Mana yang lebih mudah, dengan lisan atau dengan perbuatan? Jemaah, dengan lisan. Tapi kemudian lisan pun sangat berat kita melakukannya, jemaah rahmatullah Allah. Banyak pertimbangan yang kita lakukan, betul? Betul tidak jemaah? Atau memang kadang-kadang kita tidak sanggup berucap memang. Jika berucap ada madarat yang besar, maka kata Nabi fa illam yastati'. Kalau dengan lisan pun dia tidak sanggup, maka dengan apa jemaah? Dengan apa kata Rasulullah SAW? Fa biqalbihi, dengan hatinya. Tapi ingat kata Nabi, fadzalika adhaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Nabi tidak memuji mereka yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Padahal Nabi mengatakan apa? Kalau enggak sanggup, ada uzur. Ada uzur. Betul tidak? Kalau masih enggak sanggup juga, maka dengan hatinya. Tapi ingat kata Nabi, itu iman yang paling lemah. Dengan kata lain, Nabi mendorong kita untuk melakukan yang lebih baik dari itu. Minimal dengan apa? Lisan. Dan siapa di antara kita yang tidak sanggup menggunakan lisannya untuk menasihati orang lain? Setiap dari kita bisa. Cuman kebanyakan dari kita kalah oleh kekhawatirannya sendiri. Oleh rasa takutnya. Itu sebabnya kenapa kemudian Allah menimpakan azab dan hukumannya kepada kita. Sekarang orang berbondong-bondong mengajak kepada kebaikan, tapi tidak berbondong-bondong untuk mencegah kemungkaran. Padahal itu bagian dari iman. Bahkan setiap dari kita sekarang memilih untuk menjadi pemilik hati-hati, jiwa-jiwa yang lemah, iman-iman yang lemah sebelum melakukan apapun. Betul tidak? Lihat kemungkaran, cegah enggak? Enggak. Padahal bisa. Dengan lisan tidak, padahal memilih apa langsung? Mengingkari dengan hati. Padahal itu selemah-lemahnya iman. Jadi sebenarnya kebanyakan dari kaum muslimin sedang menunjukkan iman mereka sendiri. Bahwa kami adalah sekumpulan manusia-manusia lemah iman. Wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini yang tidak boleh terjadi kepada kita jamaah. Gak boleh. Jika kita berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau kemudian menyebutkan hadis yang lainnya. Riwayat yang lainnya. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Dari sahabat Ubadah ibnu Samit. Dari sahabat Ubadah ibnu Samit. Kata Ubadah ibnu Samit, bay'ana Rasulullah. Kami membaiat Rasulullah. Baiat itu apa Pak? Janji? Janji? Janji apa? Janji setia. Dan para sahabat Nabi ketika masuk Islam, mereka dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubadah ibnu Samit, kami dibaiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa baiat atau apa janji yang diminta oleh Rasulullah sallam? Ala sam'i wa ta'ah. Kami diminta untuk senantiasa mendengar dan kemudian juga taat. Fil usri wal yusri, dalam keadaan susah dan juga dalam keadaan mudah. Jadi dalam seluruh keadaan tetap wajib taat kepada siapa? Allah dan Rasulnya.
wal mansyati wal makrah. Dalam keadaan semangat atau dalam keadaan terpaksa. Terkadang kita memang jamaah rahmatullahi Allah melakukan ketaatan itu terpaksa. Ada yang kadang-kadang terpaksa ke kajian gara-gara apa jemaah? Diajak istri. Ayo bilah ke pengajian. Antar aku, aduh padahal hoream misalkan. Padahal malas, nggak apa-apa, tapi tetap melakukan ketaatan. Wa ala atharihi alaina. Dan resikonya kami tanggung sendiri. Jadi resiko dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu, Nabi meminta bahwa kalian akan menanggung resikonya. Jadi dari awal Nabi sudah mengabarkan bahwa janji kalian ini memiliki resiko dan kalian harus menanggungnya sendiri. Dan para sahabat mengambil resiko itu. Dan kemudian kata Ubadah bin Samit, beliau mengatakan, wa alla nunazi'al amra ahlahu illa an tarau kufran bawaha. Dan kami diharamkan untuk meninggalkan ketaatan kepada pemimpin kami. Tidak meninggalkannya, yakni pemimpin kaum muslimin. Apapun yang dia lakukan, kecuali kata Ubadah, illa an nara kufran bawaha, kecuali kami menyaksikan kekufuran yang nyata pada diri pemimpin kami, maka tidak ada ketaatan. Ini baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indakum minallahi fihi burhan. Kalian punya bukti bahwa pemimpin kalian melakukan kekufuran. Baru kalian tidak taat kepada dirinya. Dan kemudian ahibati fillah wa ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Kata Ubadah bin Samit, wa ala an naqulal haqqa aynama kunna. Ini yang jadi dalil. Di antara baiat yang diminta, janji yang diminta oleh Rasulullah, bahwa kami, kata Ubadah, para sahabat, diminta untuk mengatakan kebenaran dimanapun kami berada. An-naqulal haq aynama kunna. Kami diminta untuk mengatakan kebenaran dimanapun kami berada. Dan mengatakan kebenaran itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena perkara yang ma'ruf adalah kebenaran. Mencegah dari perkara yang mungkar itu pun kebenaran yang dibawa oleh Islam. Dan Nabi kemudian mengatakan, wa alla nakhafa fillahi laumata laim. Dan kami dibaiat untuk tidak takut celaan siapapun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang diminta untuk menjadi apa jam? Hah? Jadi apa, Pak? Enggak terdengar. Menjadi apa? Oh, dai. Sebetulnya bukan itu. Kita diperintahkan untuk menjadi pemberani di jalan Allah. Bukan menjadi pengecut. Karena nanti di akhirat jamaah rahmatillah Allah, ketika dihisab oleh Allah, dalam hadis Muslim, kita semuanya akan ditanya oleh Allah. Di antara pertanyaan hisab, ya, di antara pertanyaan hisab adalah ama khifta haibatan nas an taqula bihaqqin. Apakah engkau takut kepada manusia untuk mengatakan kebenaran? Jadi Allah akan menanyakan kepada setiap dari kita, ketika kita tahu mana perkara yang hak, namun kemudian kita tidak menyampaikannya, Allah akan bertanya, apakah kamu takut kepada manusia untuk mengatakan perkara yang hak?
Jika iya, maka apa jawaban yang akan kita berikan kepada Allah? Padahal banyak perkara yang hak bisa disampaikan kepada hamba Allah yang lain. Betul tidak jemaah? Hanya sedikit yang memang harus ditimbang maslahat dan madaratnya. Sisanya bisa disampaikan. Tapi kita memilih untuk tidak menyampaikannya. Betul tidak jemaah? Jemaah? Betul? Betul? Lantas apa yang akan kita jadikan sebagai jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika ternyata kita memang takut kepada manusia. Padahal Nabi meminta kita untuk tidak takut siapapun. Enggak perlu takut kepada makhluk. Dan kaum wanita pun memiliki kewajiban yang sama. Mungkin sebagian dari kita berpikir amar ma'ruf nahi mungkar urusan siapa? Laki-laki, tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar pun adalah urusan setiap hamba Allah, laki-laki dan wanita. Apa dalilnya jemaah? Apa dalilnya? Bahwa wanita pun wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi surat ayat pertama yang Anda sebutkan dalam bab ini apa jemaah? Surat apa? At-Taubah ayat berapa? Ayat 71. Iya. Itu dalilnya. Bahwa sifat orang beriman laki-laki dan perempuan yang pertama disebutkan sama Allah apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kelas. Ini tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang beriman kepada Allah. Dan ketika ditinggalkan kemudian dia menjadi dosa yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh kemudian menyebutkan hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Daud dari sahabat Abu Bakar. Kalau disebut Abu Bakar siapa? As-Siddiq. Emang ada sahabat lain yang namanya Abu Bakar yang terkenal? Jemaah. Ya jemaah. Ada sahabat lain yang namanya Abu Bakar yang terkenal? Gak ada, yakin? Atau tawakal sajalah jawabannya? Gak ada sih kita mah. Selama ini yang kita kenal cuma siapa? Ada yang namanya mirip, ada yang namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah ini bukan Abu Bakar yang kita kenal, Abu Bakar Siddiq bukan. Abu Bakrah ini sahabat yang lainnya. Tapi kalau disebutkan Abu Bakrin berarti pasti As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, Abu Daud dan yang lainnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayah. Sesungguhnya kalian pasti membaca ayat ini di dalam Al-Quran. yakni satu firman Allah di dalam suratul Maidah ayat yang ke-105. Ayat ke berapa? 105. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Apa artinya jemaah? Apa artinya? Alaikum anfusakum. Ada mushaf? Ya jemaah. Diwajibkan atas diri kalian semuanya. Allah tetapkan atas diri kalian semuanya.
La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Bahwa Allah tidak akan menimpakan madarat kepada kalian jika ada seseorang di antara kalian yang tersesat, yang menyimpang dari jalan yang hak. Idza ihtadaitum, selama kalian di atas hidayah. Kalau kita mendengar ayat ini, apa yang kita pahami jemaah? Bahwa orang mau sesat, melakukan kemungkaran seperti apapun, gak ada masalah. Selama kita di atas hidayah. Tapi kita pasti menangkap bahwa bukan urusan kita kesesatan yang mereka lakukan. Maka jawabannya bukan itu maksudnya. Ya. Yang selama ini kita pikirkan jamaah, orang mau ngaco kayak apa, yang penting kita taat. Betul tidak jamaah? Betul tidak? Itu yang kita pahami. Padahal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam ayat ini bukan itu, kata Abu Bakar Siddiq, bukan itu. Bukan. Bukan berarti kemudian kalian menahan diri kalian dari mencegah orang-orang yang melakukan kekeliruan dan kesesatan. Bukan itu maksudnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah menjelaskan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Itu maksudnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, innan nasa idza ra'au adh-dhalim, sesungguhnya manusia itu kalau melihat orang zalim, catat di catatannya, tulis di catatannya, orang zalim itu adalah setiap orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu namanya zalim. Bukan yang menyakiti orang lain saja. Tapi setiap yang bermaksiat itu zalim. Karena dia menzalimi dirinya sendiri. Dengan perkara yang membuat dirinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa maksiat di dalam Islam, kemudian pelaku maksiat di dalam Islam itu disebut dengan zalim. Nah, yang dimaksud oleh Nabi, jika seorang manusia atau jika manusia melihat orang yang bermaksiat, melakukan dosa dan kesalahan, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian dia tidak mencegah orang zalim itu dari kezalimannya. Dan mencegah itu caranya gimana jemaah? Dengan tangan, jika tidak mampu, dengan lisan. Yang terakhir apa? Hati. Dan hati, dengan hati itu bukan pencegahan. Hati itu pengingkaran. Jelas ya? Gak ada yang melakukan itu jika mereka tidak melakukan itu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ausyaka an ya'ummahumullah bi'iqabin min indihi." Maka Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka semuanya. Meskipun mereka tidak melakukan kemaksiatan dan dosa. Semua itu karena kita memilih untuk tidak mencegah. Jadi memang kita ini bisa diazab karena apa jemaah? Karena kita tidak mencegah kemungkaran meskipun kita tidak melakukan kesalahan apapun. Kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nuduh orang yang suka maksiat yang menjadi penyebab turunnya azab. Gak usah nuduh mereka. Kalau perbuatan mereka sudah jelas mengundang azab. Jelas. Tapi kita kemudian tertipu
dengan perbuatan kita sendiri yang memilih untuk diam, mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Bahkan bisa jadi Allah mengadab kita semuanya karena orang-orang beriman memilih diam dibandingkan mencegah kemungkaran. Itu yang harusnya kita pikirkan baik-baik. Dan dosa ini dilakukan oleh orang beriman laki-laki dan perempuan. Nah, ketika antum sekarang sudah mengetahui ini jemaah. Sekarang sudah tahu ya, hukumnya wajib. Jika sanggup dengan tangan. Jika tidak sanggup juga dengan hati. Sekarang kalau keluar dari Masjid Al-Aziz melihat kemungkaran, apa yang dilakukan? Keluar kemungkaran semua. Banyak kemungkaran. Apa yang bisa dilakukan? Coba anda pengen tahu. Lewat ada perempuan, mohon maaf mungkin pakaiannya minimalis. Apa yang bisa kita lakukan jemaah? Ngadu ke Allah. Ngadu apa? Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Oh, kalau laki-laki nggak bisa Ustadz, berbahaya. Oke, perempuan muslimah yang pakaiannya lengkap, yang pakaiannya rapih, auratnya tertutup, melihat saudarinya terlihat auratnya, apa yang akan dia lakukan? Tegur atau berikan nasihat atau sampaikan kepadanya bahwa menutup aurat adalah kewajiban bagi seorang muslimah. Apa sulitnya menyampaikan kebenaran? Apa alasannya? Haibatan nas, takut kepada manusia. Ya, jadi sekarang ini jemaah, yang perlu kita sadari bersama-sama, bisa jadi kita ini terlihat taat kepada Allah, padahal iman yang ada di dalam dada ini adalah selemah-lemahnya iman. Ya, kita ini tertipu oleh gaya kita sendiri. Padahal ternyata yang di dalam hati itu iman yang sangat lemah. Apa buktinya? Itu jutaan kemungkaran di luar, kenapa kita diam? Kenapa kita diamkan? Padahal kita sanggup untuk melakukan. Dan iman kita tidak akan pernah sempurna jamaah rahmatillah Allah. Iman kita tidak akan pernah kemudian membuat kita berhak dimuliakan oleh Allah. Jika kita tidak pernah kemudian berusaha menegakkan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ahibati fillah, kita lanjutkan. Kemudian ahibati fillah wa ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Asy-Syaikh mengutip satu riwayat yang lainnya yang masih berhubungan dengan riwayat yang sebelumnya tadi. Tapi diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Wa indan Nasa'i bilafdhin. Kata Syekh, riwayat ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan lafaz yang lainnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasa awil qaum," sesungguhnya manusia atau satu kaum, idza ra'au al-munkar, jika mereka menyaksikan kemungkaran, falam yughayyiruh, namun kemudian mereka tidak mengubahnya, ammahumullahu biiqabin minhu, maka Allah akan meliputi mereka semuanya dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala balasan bagi mereka yang membiarkan penyebab datangnya azab begitu saja. Maksiat itu penyebab datangnya azab atau tidak? Iya. Dan bagi yang membiarkannya, mereka pun berhak mendapatkan balasan yang sama. Jadi bisa jadi azab itu datang bukan karena ahlul maksiyah saja, tapi karena mereka yang saleh memilih diam.
dari mencegah saudaranya melakukan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahmatillah Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Maidah. Surat apa? Al-Maidah. Ayat yang ke-54. Ayat ke berapa? Coba siapa yang bisa membacakan? Al-Maidah ayat 54. Ayo. Baca. Yang paling depan yang baca. Antum, Wan. Antum baca. Kata Allah, man yartadda minkum. Apa lanjutannya? An dinihi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, siapapun di antara kalian jika murtad, jika keluar dari agama Islam, Allah tidak peduli. Allah tidak peduli. Karena apa? Karena Allah mengatakan, kalau kalian keluar dari Islam, Allah akan datangkan kaum yang lainnya yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Jadi Allah tidak butuh kita. Kalian keluar dari Islam saja, Allah nggak peduli karena Allah akan gantikan dengan yang lain yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Nah, kemudian Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Siapa yang dicintai sama Allah dan Allah mencintai mereka? Atau mereka mencintai Allah? Yang pertama apa? Jamaah rahmatillah Allah. Ayo sebut, baca. Bahasa Arabnya apa? Iya, jangan langsung terjemahannya. Hah? Adzillatin 'alal mu'minin. Sifat pertama, tulis ini jemaah. Mereka itu azillah, mereka itu lembut, merendahkan hatinya di hadapan orang-orang yang beriman. Nggak ada yang petang-tang, peteng-teng, sok-sokan, nggak ada. Orang yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah, kalau berkumpul dengan orang yang beriman, mereka melembutkan dirinya, melembutkan sikapnya, melembutkan perkataannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Allah apa? A'izzatin 'alal kafirin. Tapi kalau sudah berhadapan dengan orang kafir, mereka a'izzah. Apa itu a'izzah? Apa jemaah? Tegas, punya kehormatan, punya wibawa di depan orang kafir. Bukan kelemer-kelemer, lemas-lemas di depan orang kafir, enggak. Ini sebaliknya, depan orang kafir lembut, di depan orang muslim sangar. Ini bukan manusia yang dicintai oleh Allah dan mereka tidak mencintai Allah. Kemudian yang berikutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayo, Wan. Laumata laim. Yang ketiga, mereka itu berjuang di jalan Allah. Kata Allah, yujahidun fisabilillah. Dan jihad itu tidak selalu apa? Ya mah, perang. Antum ke pengajian saja itu sudah jihad. Setiap perjuangan untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah itu jihad. Makanya Abu Darda mengatakan, mereka yang mengatakan orang yang datang ke majelis ilmu kemudian mereka tidak disebut mujahid fisabilillah, maka telah berkurang akalnya. Artinya nggak punya akal tuh orang yang mengatakan. Bagaimana bisa tidak disebut mujahid fisabilillah? Padahal begitu banyak pengorbanan yang mereka lakukan. Betul tidak? Betul? Banyak sekali.
Oh banyak sekali, Masya Allah. Keluarga ditinggalkan, waktu terbuang, ini itu dan segala macam. Ya, ingat, yang dicintai sama Allah, mereka yang mau berjuang di jalan Allah, mereka yang mau mengorbankan waktunya, hidupnya, hartanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, Allah mengatakan apa? Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut cacian, makian, hinaan siapapun ketika mereka mengungkapkan kebenaran di jalan Allah. Ketika mereka amar ma'ruf nahi mungkar, mereka tidak takut. Silahkan orang mau berbicara apa, silahkan. Karena yang mereka cari siapa? Apa? Yang mereka cari adalah Allah. Yang diinginkan adalah rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apakah kemudian kita tidak ingin menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah? Jangan bilang begini jamaah, lembut depan orang beriman bisa. Depan orang kafir gagah bisa. Berjihad bisa. Tapi untuk yang terakhir Ustaz, ini zaman fitnah Ustaz. Madaratnya terlalu besar. Mana iman antum? Jangan menutupi iman kita yang lemah dengan omongan-omongan yang penuh dengan kebohongan. Udah, jujur aja. Jujur saja lebih baik. Karena Allah lebih tahu tentang apa? Iman yang ada di dalam dada kita. Tapi masa iya kemudian kita ridho menjadi manusia-manusia yang tidak dicintai oleh Allah hanya karena kita tidak mau menyampaikan kebenaran? Hanya karena kita takut kepada manusia? Maka berhati-hatilah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh di dalam kitabnya, fal wajib 'alal mar'ah. Beliau mengingatkan saudara-saudara perempuannya yang wajib dilakukan oleh seorang perempuan. Antakuna da'iyatan ilallah fi baitiha wa fi mujtama'atiha. Dia wajib menjadi da'i, menjadi penyeru kepada kebaikan, ke jalan Allah, baik itu di dalam rumahnya atau di masyarakatnya. Taqumu biwajibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fil awsatin nisaiyah. Dan kemudian dia pun beramar ma'ruf dan nahi munkar di tengah-tengah kaum wanita, di tengah komunitasnya. Karena hukum asalnya seorang wanita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu kepada siapa jemaah? Selain kepada keluarganya, kepada saudaranya sesama wanita. Asy-Syaikh kemudian mengatakan, fakam min imra'atin wa fatatin kanat sababan fi hidayati banati jinsiha. Dan betapa banyak kata beliau, wanita yang menjadi penyebab saudara-saudara perempuannya mendapatkan hidayah. Berapa banyak? Begitu banyaknya jemaah rahmatullah Allah. Karena seorang wanita lebih mudah dinasehati oleh siapa? Oleh siapa jemaah? Oleh semisalnya, oleh sejenisnya. Karena bagi laki-laki ada batasan yang tidak bisa dilalui, tapi bagi setiap wanita mereka bisa menyampaikan apapun kepada saudara wanita mereka tanpa batas. Dan ini kewajiban. Ini kewajiban. Asy-Syaikh mengatakan kemudian jemaah rahmatullah Allah, man kunna la yaltazimna bi awamirillah. Siapa di antara kalian kemudian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, atau yang tadinya kebanyakan wanita
itu tidak mentaati perintah-perintah Allah, tapi karena saudara mereka, mereka kemudian menjadi wanita-wanita yang taat. Beliau menyebutkan contoh wanita yang tadinya tidak pakai hijab, yang tadinya tidak sholat, dan dosa-dosa yang lainnya yang sering dilakukan oleh kebanyakan wanita. Namun kemudian karena saudara perempuannya mengingatkan, maka kemudian dia kembali melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh mengatakan li'annaha ma'murah bi an taquma biwajibid da'wah ila Allah. Sesungguhnya wanita itu diperintahkan untuk mengemban tugas dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghikayatkan perkataan nabinya di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Surat Yusuf ayat berapa? Apa bunyinya? Ya jemaah, fadhal baca antum. Qul, katakan, hadhihi sabili. Katakan ini adalah jalanku. Wahai Muhammad, katakan ini adalah jalanku. Ad'u ala Allah atau ila Allah. Jemaah. Ad'u ilallah. Aku menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyeru kalian untuk menuju Allah. Ala basiratin. Di atas basirah. Para ulama menjelaskan basirah huwal ilm. Basirah itu adalah ilmu. Dan basirah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang bisa membuat kita melihat dengan jelas. Itu namanya basirah. Dan di dalam agama ini yang bisa membuat kita jelas melihat jalan Allah adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana wa man ittaba'ani, ini adalah jalanku dan orang-orang yang mengikuti diriku. Seakan Allah sedang ingin memberikan pelajaran kepada kita, jika kalian mengaku mengikuti Rasulullah SAW, maka ingat, Nabi itu diperintahkan mengajak saudaranya yang lain ke jalan Allah di atas ilmu. Dan itu adalah perbuatan setiap pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ataupun perempuan. Semuanya diwajibkan untuk mengajak ke jalan Allah dengan ilmu. Apa dalilnya? Tadi barusan. Surat apa? Ayat berapa? Apa kata Allah? Bunyi ayatnya apa kata Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manit taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak pernah menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Yang kemudian jemaah rahmatillah Allah, yang sering membuat kita itu tidak sanggup dan tidak siap dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu adalah karena kita meninggalkan 3 kunci, 3 senjata yang harus dimiliki seseorang ketika dia amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, ada 3 hal yang tidak boleh tidak ada pada diri seseorang ketika dia ingin amar ma'ruf
nahi mungkar. Yang pertama jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ilmu. Umar ibn Abdul Aziz, cucu dari Umar ibn al-Khattab, itu pernah mengatakan sebuah kalimat seperti ini. Kata beliau, man abadallah bi ghairi ilmin. Barang siapa menyembah Allah tanpa ilmu. Barang siapa menyembah Allah tanpa ilmu. Kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Maka yang dia rusak dengan perbuatannya akan jauh lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. Dan ini adalah kalimat yang hak. Karena seseorang yang beramal tanpa ilmu, dia pasti membuat kerusakan. Kalau kita mengeluhkan, kalau kita mencegah seseorang dari kemungkaran tapi hasilnya selalu tidak baik, bisa jadi karena kita mencegah tanpa ilmu. Seperti yang sering mengatakan kepada saudaranya yang bermaksiat, didinya eren moal, kamu berhenti enggak? Kalau enggak berhenti kamu ahlun nar. Ini mencegah kemungkaran dengan ilmu atau tidak? Jamaah? Mencegah kemungkaran dengan ilmu atau tidak? Kenapa? Apa alasan? Karena mereka yang mencegah saudaranya dari kemungkaran, di dalam Islam diharamkan untuk menetapkan bahwa saudaranya itu adalah ahlun. Gak boleh dalam Islam. Kemudian mengatakan kalau kamu gak berhenti kamu ahlun nar. Ini kalau orang memiliki ilmu tidak akan pernah melakukan perbuatan seperti ini. Makanya orang tidak akan pernah menerima pencegahan kita terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Dan semua itu karena tidak ada ilmu. Ingat baik-baik jamaah rahmatullahi Allah. Mereka yang menetapkan saudaranya yang bermaksiat kepada Allah, sebelum datang kematian kepada mereka, bahwa mereka ahlun nar, bahwa mereka akan binasa dan celaka, memastikan itu terjadi kepada mereka, maka itu akan membuat kita gugur pahala amal solehnya, dan kemudian kitalah yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan suka menetapkan orang lain jika memang dia belum wafat. Kenapa? Karena hidayah bisa datang kapan saja. Orang yang bermaksiat bisa berubah menjadi ahli ibadah. Dan kita menyaksikan ribuan orang seperti itu. Dulunya tokoh kemaksiatan, sekarang ahli ibadah. Dan semua ini terjadi karena seseorang berdakwah tanpa ilmu. Itu bekal yang pertama. Bekal yang kedua, jamaah rahmatullahi Allah. Bekal yang kedua, al-lin. Bekal yang kedua apa? Al-lin. Apa itu al-lin? Lemah, lembut. Atau juga sering disebut dengan ar-rifq, kelembutan. Karena kelembutanlah yang menyempurnakan dakwah ilallah. Yang memperindah dakwah ilallah itu apa? Kelembutan yang membuat orang kemudian mau mendengar apa? Kelembutan, bukan kekasaran, bukan keganasan, bukan keberingasan, bukan. Tapi apa? Kelembutan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Rasul mengatakan innallaha rafiq
Sesungguhnya Allah itu sangat lembut, maha lembut. Yuhibbur rifqa, mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'alal rizqi ma la yu'ti 'alal unf. Dan Allah memberikan kebaikan pada kelembutan yang Allah tidak berikan kepada kekasaran atau keberingasan. Al-unf itu kasar, beringas. Allah tidak memberikan kebaikan pada sikap seperti ini. Tapi Allah berikan kebaikan pada kelembutan. Anak mau tanya, Nabi Muhammad SAW itu beringas atau lembut? Bahkan kepada musuh-musuhnya. Jamaah. Bahkan kepada musuh-musuhnya. Bahkan kepada musuh Allah. Bahkan kepada orang musyrik. Iya. Lantas bagaimana bisa kita kemudian ketika menasehati sesama muslim kita sangar? Siapa yang mau mendengarkan kita? Siapa yang bisa menerima nasihat kita ketika kita melakukannya dengan cara yang kasar? Gak ada yang bisa mendengar ini, gak. Ya. Jangan perlakukan saudaramu sebagaimana engkau memperlakukan syaitan. Jangan, jemaah. Bahkan Rasul memperlakukan musuh-musuh Allah jika bukan dalam peperangan dengan kelembutan. Nabi tidak kasar sama mereka. Nabi memberikan hak mereka. Nabi menjamu mereka. Ini sama orang Islam kasarnya luar biasa. Ya, ingat ini baik-baik. Amar ma'ruf, nahi mungkar membutuhkan apa? Kelembutan. Dan yang terakhir, senjata yang terakhir itu adalah kesabaran. Jangan terburu-buru. Dan sabar atas reaksi atau dampak yang tidak diinginkan. Sabar. Karena nasihat kita bisa diterima, bisa. Dan juga bisa dibalas dengan kekasaran, dengan perbuatan buruk. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Yang membuat kita berhenti dari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah tidak sabar dengan apa yang terjadi. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman, siapa Luqman? Luqman dalam Islam itu siapa Luqman? Terkenal Luqman ini. Siapa dia? Jamaah. Baik, ana mau tanya begini. Dalam Al-Quran ada surat Luqman tidak? Ada. Ya Luqman itu siapa? Hamba Allah yang saleh. Udah, informasinya itu. Dan Luqman kemudian diabadikan kisahnya karena nasihat-nasihat yang dia berikan kepada siapa? Kepada anaknya. Kita kalau pengen anak soleh, baik, benar, sesuai keinginan kita, sampaikan nasihat Luqman kepada anak-anak kita. Ada di mana nasihatnya? Surat Luqman, silakan baca. Dan di antara nasihat Luqman kepada anaknya, perhatikan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, anaknya Luqman ini masih kecil. Tapi ini yang diberikan Luqman kepada anaknya yang masih kecil. Beliau mengatakan, wa'mur bil ma'ruf. Wahai anakku, ajak perintahkan manusia kepada perbuatan baik. Wanha anil munkar, dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Ada di antara kita yang memberikan nasihat ini sama anak-anak kita? Nak, cegah kemungkaran dimanapun kau melihatnya, nak. Ada nggak jemaah? Belum. Padahal ini semestinya yang kita berikan kepada mereka. Dan ketika menyampaikan nasihat ini, Luqman kemudian mengatakan, wasbir ala ma asabak. Sabar atas apapun yang menimpamu setelah engkau melakukan perbuatan ini. Sabar.
Inna dzalika min azmil umur. Yang seperti itu adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah, yang menunjukkan kekuatan iman seseorang. Ya, makanya sebagian nabi ada yang disebut dengan ulul apa? Azm. Kenapa? Karena kuatnya iman mereka. Atas apa? Atas musibah yang menimpa mereka. Jadi 5 nabi yang disebut ulul azmi itu adalah 5 nabi yang paling berat ujiannya dari Allah. Termasuk siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Apa kesamaan dari mereka semuanya ketika mendapatkan musibah? Apa? Mereka semua bersabar. Sabar itu kuncinya jamaah rahmatullahi Allah. Begitu juga dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sabar. Lakukan apa yang wajib dilakukan dan bersabar. Karena hasilnya semua di tangan siapa? Di tangan Allah Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita sampai kepada akhir perjumpaan kita, ya. Dan insyaallah kita akhiri dengan apa? Menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Amin. Ada pertanyaan yang berbunyi, apakah dengan posting potongan kajian, nasihat lewat medsos dan WhatsApp dan sebagainya adalah bagian dari dakwah seorang muslimah? Jawabannya iya. Tapi dengan syarat bahwa apa yang dia bagikan itu adalah perkara-perkara yang dibangun di atas ilmu. Harus jelas asal usulnya, harus jelas sumbernya. Dan tidak boleh seorang wanita, seorang laki-laki menyebarkan informasi meskipun dianggap sebagai informasi nasihat atau dakwah, namun kemudian dia tidak bisa mempertanggungjawabkan asal usulnya. Maka dalam kondisi ini seorang wanitakah atau laki-lakikah, dia tidak boleh menyebarkan apa yang dia dapatkan kepada orang lain sampai dia yakin bahwa yang ada di tangannya ini benar. Karena di dalam Islam, jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang dibenci sama Allah. Di antara perkara yang dibenci sama Allah adalah qila wa qal. Informasi yang hanya katanya. Kata seorang ulama di sana bahwa ini begini dan begitu tanpa jelas asal usulnya. Dalilnya tidak ada, Al-Qur'annya tidak ada, hadisnya tidak ada, kemudian disebar. Maka ini perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Apa korelasi antara ibadah itu harus dipaksakan dan ibadahlah semampunya? Apa batasan mampu kita? Setiap orang memiliki batas kemampuannya masing-masing. Tapi yang menjadi tolak ukurnya adalah setiap ibadah yang kemudian tidak menzalimi diri sendiri ataupun kemudian menzalimi orang lain, maka ibadah yang seperti itu masih dalam kadar atau ruang batas kemampuan kita. Tapi kalau sudah muncul kezaliman bagi diri sendiri atau orang lain, maka berhenti di situ. Jangan dilanjutkan. Contoh misalkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Rasulullah SAW, di dalam sebuah perjalanan di bulan Ramadan, ada sebagian sahabat yang puasa sampai pingsan. Jemaah, kenapa pingsan? Pertanyaannya kenapa pingsan? Karena puasa. Yang ternyata dalam perjalanan di bawah teriknya matahari menyebabkan diri mereka sangat lemah. Ketika Nabi menyaksikan ini, apakah Nabi bersimpati kepada sahabat seperti ini? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Nabi?
dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Padahal lagi puasa. Kenapa? Karena di dalam perjalanan ada rukhsah dan kemudian dia tidak mengambil rukhsah itu. Ketika ternyata menjumpai ada madarat bagi dirinya, tapi dia tidak mengambil itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Nah, setiap dari kita punya batas yang berbeda-beda. Mudah-mudahan bisa difahami nih jemaah ya. Seperti sholat tahajud. Tidak semua dari kita sanggup sholat tahajud. Ada orang-orang yang kalau sholat tahajud itu akan mengganggu kehidupan mereka. Membuat mereka lemah dan seterusnya ada. Maka dalam kondisi seperti ini ukur kemampuannya. Gak bisa sholat di sepertiga malam terakhir, sholatlah di awal malam, selesai masalahnya. Jangan memaksakan diri. Karena Allah mengatakan apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Jelas? Jadi kemampuan kita itu lebih condong kepada apa? Kadar yang bisa kita lakukan di dalam ibadah. Itu sesuai dengan apa yang kita mampu. Tapi memaksakan ibadah itu jamaah adalah sebuah keharusan dalam seluruh ibadah. Kenapa? Karena terkadang kita didera oleh rasa malas di dalam melakukan ibadah. Maka di situ seseorang harus memaksakan dirinya. Ini namanya apa? Mujahadah. Dan itu perintah Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang bermujahadah, yang memaksakan dirinya untuk meraih ridha Allah sampai batas kemampuan mereka. Mereka lah yang akan diberikan petunjuk kepada jalan-jalan kebaikan. Harus dipaksakan. Ya, harus dipaksakan. Samalah seperti berangkat ke kajian, harus dipaksakan tidak? Harus. Kalau enggak berangkat. Apalagi ada streaming YouTube, selesai sudah. Ada streaming YouTube, selesai. Alhamdulillah anak punya alasan sekarang. Tetap jamaah hadir ke masjid jauh lebih baik. Lebih berkah, lebih dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana mencegah kemungkaran dengan manusia tanpa menyakiti perasaan atau menyinggung? Karena wanita tersebut mudah tersinggung. Karena tak jarang dakwah ini dianggap kaku. Juga ana sendiri belum memiliki akhlak yang terjamin dan masih melakukan dosa. Bagaimana agar tetap dapat mencegah kemungkaran yang ada? Jawaban yang pertama, kewajiban mencegah saudara kita dari kemungkaran itu adalah kewajiban bagi setiap muslim mukmin, baik saleh atau fasik atau fajir. Kewajibannya semuanya. Itu dulu yang harus kita ingat. Ya. Yang pertama, mau kita tidak soleh, tetap punya kewajiban mencegah kemungkaran. Yang harus dikhawatirkan oleh mereka yang mencegah kemungkaran namun masih melakukan dosa, itu apa jemaah? Ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah murka kepada orang-orang yang mengucapkan sesuatu tapi namun kemudian dia menyelisihinya. Itu yang harus dikhawatirkan. Tapi bukan berarti ketika masih berbuat dosa tidak boleh menyampaikan. Dan kata Abu Darda, kalaulah kita diminta untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar sampai kita semua tidak melakukan dosa, maka tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di atas permukaan bumi ini, nggak ada. Kenapa? Karena setiap dari kita tidak pernah berhenti dari melakukan dosa. Sudah. Kita hanya diminta oleh Allah untuk melakukan kewajiban sampaikan. Dan kemudian kalau sudah menyampaikan ingat, kita wajib melakukan hal yang sama. Itu yang harus diingat.
Dalam surat As-Saff kata Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Menjadi besar murka Allah kepada siapa? Kepada mereka yang mengatakan sesuatu namun mereka tidak melakukannya. Ini ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita khawatirkan. Nah, adapun jawaban yang kedua, untuk masalah hati yang mudah tersinggung, kita tidak pernah diperintahkan untuk apa jamaah? Untuk apa? Untuk tidak boleh menyakiti perasaan orang lain dalam dakwah, tidak. Paham? Jadi perasaan orang itu bukan urusan kita. Karena kita tidak bisa tahu apa yang ada di dalam hati orang lain. Satu. Yang kedua apa? Ridho manusia bukan yang kita kejar. Tapi yang kita kejar ridho siapa? Ridho Allah, titik. Dan ingat, setiap mereka yang dinasehati pasti mereka akan merasakan apa? Ketersinggungan. Dan ketersinggungan mereka tidak akan memadaratkan kita. Apalagi jika menasehati dengan cara yang baik. Ya, ana mau tanya sekarang. Nabi mendakwahi kaumnya dengan cara yang baik? Tersinggung tidak? Satu kota Makkah tersinggung. Hah? Murka semuanya satu kota Makkah di awal dakwahnya. Gak ada yang terima. Padahal Nabi cuma mengatakan apa? Inni Rasulullah. Saya ini Rasulnya Allah. Saya diperintahkan untuk mengatakan apa? La ilaha illallah. Saya pemberi peringatan dari Allah bahwa jika kalian tidak mau, ada azab Allah yang menantikan kalian. Titik. Semua satu kota Makkah tidak terima. Apakah kemudian Nabi mengatakan, maaf ya kalau kalian tersinggung? Enggak. Ya punten pisan, aduh. Maaf saya sudah menyakiti, gak ada. Nabi tetap melakukan dan mengatakan perkara yang sama. Tetap melakukan perkara yang sama. Dan ridho manusia bukan tujuan kita. Sudah. Tanamkan itu baik-baik dalam hati kita, dalam dada kita. Ya, agar kita kemudian tidak pernah berhenti dari menyampaikan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala. Dan pertanyaan yang terakhir, jamaah rahmatillah, bagaimana caranya kita mencegah dari yang mungkar di sekitar kita supaya kita tidak kena hukuman? Maksudnya tidak terkena azab Allah. Ya tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah, kenapa bingung gitu jamaah? Lagi mikir caranya gimana nih amar ma'ruf nahi mungkar. Apa susahnya jemaah? Apa susahnya? Sudah, ini pertanyaan dari ana sekarang. Kan pertanyaan ke ana sudah. Ini pertanyaan dari ana sekarang. Apa susahnya amar ma'ruf nahi mungkar? Ini satu masjid ijma' jemaah. Tidak punya jawaban. Apa susahnya amar ma'ruf nahi mungkar? Sebetulnya yang sulit itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang sulit itu adalah apa jemaah? Merubah hati kita sendiri untuk mau melakukannya. Itu yang susah. Dan apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Wahan, cinta dunia dan takut. Itu yang membuat kita lemah kata Nabi. Bahkan di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kita pikirkan adalah dunia. Dan kita khawatir kalau gara-gara amar ma'ruf nahi mungkar kita kehilangan nyawa kita. Oh hadiah, Masya Allah. Hadiah bagi yang bisa jawab ya. Taib. Nah, ada 3 hadiah bagi yang bisa menjawab. Karena ini kajian ibu-ibu, semuanya ibu-ibu yang jawab. Ya,
Ya, nampaknya hadiahnya untuk ibu-ibu ya. Nah, ada mic di atas? Hah? Oh, mic-nya minjem satu, silakan. Surah. Astagfirullah. Nah, seperti biasa, penjawab harus menawarkan dirinya terlebih dahulu. Jadi 3 orang yang mau jawab silahkan angkat tangannya, kemudian berucap di mic bahwa saya siap menjawab, silahkan. Ada? Ada penjawab pertama, silahkan. Ayo silahkan, keburu maghrib ini. Assalamualaikum Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 senjata atau 3 bekal yang harus dimiliki oleh seorang muslim untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama apa? Bismillah. Pertama ilmu, yang kedua lemah lembut, dan yang ketiga adalah sabar. Afwan, tidak terdengar. Yang pertama ilmu, yang kedua Lemah lembut dan yang kedua adalah lemah sabar. lembut, yang ketiga Sabar. sabar. Masya Allah, ahsan. Nanti diserahkan saja. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, siapa? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebutkan 3 tahapan di dalam mencegah kemungkaran yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim yang tadi sempat disebutkan. Barang siapa yang melihat, itu lanjutkan apa itu? Tahapannya apa saja? Yang lain jangan jawab. Ini kan yang menjawab 1 orang. Tahapan. Bisa diulang pertanyaannya Ustadz? Oh bisa. Sebutkan tahapan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mencegah kemungkaran, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat hadis oleh Al Imam Muslim. Yang pertama, mencegah kemungkaran dengan lisan. Salah. Dengan perbuatan. Dengan tangan. Yang kedua. Dengan tangan. Yang kedua dengan lisan. Betul. Yang ketiga dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Mumtaz, masya Allah, barakallahu fiik, sahih. Masya Allah. Dapat hadiah. Yang ketiga silahkan. Siapa yang mau menjawab? Bismillah. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi kepada mereka-mereka yang tidak mau mencegah kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya? Apa balasannya dari Allah? Saya coba ya Pak Ustadz. Silahkan. Yang akan terjadi mungkin nanti akan ada azab kepada dirinya dan sekitarnya, masyarakatnya. Karena dia tidak mencegah Karena dia tidak mencegah kemungkaran. Taib. Sebutkan dalilnya. Dalilnya. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam siapa tadi? Ahmad, Abu Dawud dan juga An-Nasai. Betul? Betul. Cari dulu. Dan ada di buku sebetulnya. Kalau ada bukunya ada di buku. Tapi jawaban yang tadi sudah cukup untuk mendapatkan hadiah. Wahai orang-orang, Ada satu hadiah saya coba lagi ya nggak? Pak Ustadz. Ada Ya. satu hadiah lagi, silakan. Siapa yang mau jawab? Silakan. Ada satu hadiah lagi, silakan. Siapa yang mau jawab? Ayo ibu-ibu. Ada? Ada?
Dah Ustaz. Ah, Masya Allah. Sebutkan ciri-ciri hamba Allah atau manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Yang disebutkan tadi dalam Al-Quran, ada disebutkan tadi. Yang pertama, yang azilah yaitu lembutkan dirinya kepada orang mukmin dan kepada orang kafir tegas. Terus yang Kepada orang kedua, kafir tegas, iya. sebentar, pelan-pelan. Kepada orang beriman, kepada orang beriman dia lemah lembut. Lemah Kepada lembut. orang kafir dia tegas. tegas. Terus Terus, yang kedua berjuang di jalan Allah. betul. Terus yang ketiga, Yang keempat, keempat tidak takut cacian maki. tidak takut apa? Tidak takut cacian makian ketika berjalan di jalan Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Betul. Dapat hadiah ya, Masya Allah. Berarti kali ini, di sore hari ini, alhamdulillah catatannya lengkap. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, menyimak dengan baik. Dan sebetulnya yang penting bukan itu. Yang penting bukan itu. Bukan hanya catatannya lengkap dan seterusnya. Tapi kemudian setelah dicatat, diamalkan. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apapun yang kita dengar di majelis ilmu agar menjadi pemberat timbangan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin, insyaallah. Antum? Siap. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.